Indonesia dan Australia akan berperang pada 2037. Apa penyebabnya? Dan inilah daftar daerah yang diprediksi terkena imbasnya. Indonesia diprediksi akan berperang melawan Australia pada 2037 oleh astrolog Prancis Nostradamus atau Michel de Nostedem. Dalam buku The Complete Prophecy for the Future, ramalan yang mengguncang dunia karya Mario Reading, Provinsi Jawa Timur, katanya tepatnya di kota Surabaya yang akan menjadi pemicu perang antar kedua negara ini. Seperti diketahui, prediksi Nostradamus yang baru-baru ini terjadi adalah tentang kematian Ratu Elizabeth II pada tahun 2022 pada usia sekitar 96 tahun. Prediksi Nostradamus tentang perang antar Australia dan Indonesia pada 2037 awalnya viral dari unggahan video kreatif TikToker @ili_hmhamed. Tidak berhenti di situ, TikToker lainnya yang bernama @vincentisius mengulik lebih jauh terkait ramalan Indonesia dan Australia yang diprediksi akan berperang pada tahun 2037 itu. Ia mengungkapkan salah satu terjemahan dari prediksi Nostradamus yang menunjukkan tanda-tanda kota yang diprediksi pemicu pemerangnya. Sesaat sebelum gerhana matahari, sebuah perang dipuji oleh bangsa yang besar yang berisi orang-orang yang tidak percaya. Sia-sia pihak pelabuhan tidak melawan, jembatan dan monumen berakhir menjadi dua tempat yang berbeda, kata ramalan itu. Dilansir dari pikiranrakyat.com dalam artikel ramalan Nostradamus Perang Indonesia-Australia 2037, menurutnya bahwa pada tanggal 13 Juli 2037 nanti terjadi gerhana matahari total dan Australia terbelah menjadi dua, utara dan selatan. Tafsiran orang-orang yang tidak percaya pada prediksinya itu menjurus kepada kondisi budaya Australia yang sekuler. Sedangkan terkait Indonesia diprediksi Surabaya yang menjadi pemicu dan akan menjadi hancur lebur pada perang 2037 nanti. Kata kunci pelabuhan, jembatan, dan monumen menjadi prediksi bahwa lokasi di Indonesia itu terletak di Surabaya. Dan kita juga tahu kalau Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya merupakan pelabuhan utama kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok. Dan Surabaya punya monumen Tugu Pahlawan dan Surabaya punya jembatan merah, pelabuhan, monumen, dan jembatan. Ucapnya dikutip oleh pikiranrakyat.com dari akun TikTok @vincentisius. Dan kita beralih ke informasi yang lainnya. Mengenal pulau pasir di Laut Timur Indonesia yang diklaim oleh Australia. Ya, Ashmore Reef atau pulau pasir yang memiliki keindahan luar biasa bisa membuat Indonesia merugi, kini diklaim Australia sebagai miliknya. Pasalnya, pulau itu terletak di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur dengan jarak kurang lebih dari 140 km. Hal ini karena polemik perebutan gugusan pulau pasir ini tidak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalat, yang kedua kasus itu melibatkan Indonesia dan juga Malaysia. Gugusan pulau pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia, namun hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelumnya zaman kolonial, gugusan pulau pasir yang kini disebut dengan Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan pulau pasir sampai ke daratan Broome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan pulau pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi peristirahatan nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti ke perairan Pulau Rote. Namun semenjak dilakukan ada nota MOU antara Indonesia dan Australia di tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya dan hal ini merugikan Indonesia. Nah, pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang TW Tadeus menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 1974 saat ada MOU tersebut. Dalam MOU di tahun 1974 itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi pulau pasir itu untuk kepentingan konservasi. Jadi secara nggak langsung saat itu Indonesia menyerahkan pulau pasir itu kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah sampai sekarang, ucapnya.
Lalu di tahun 76, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa pulau pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia menjadi milik mereka. Klaim itulah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau tersebut. Namun, secara adat dan tradisi masyarakat sekitar, potensi laut di sekitar pulau itu seharusnya masih bisa dimasuki masyarakat NTT. Akan tetapi berdasarkan data dari Polda NTT, pada tahun 2004 sampai 2006 ada kurang lebih 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Bahkan yang terakhir pada tahun 2021, beberapa nelayan juga sempat ditangkap dan kapal-kapal itu ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia karena dianggap melanggar batas negara dan menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Atas pembakaran sejumlah kapal nelayan asal Indonesia itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurul-Waludin. Dan sebagai protes atas tindakan tersebut, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australian Border Force atau ABF, dan pasalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kala itu pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Ya, Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan punya kandungan minyak dan gas bumi yang cukup besar sehingga terdapat eksplorasi migas di lokasi tersebut. Oleh karena itulah Yayasan Peduli Timur Barat atau YPTB bersama dengan Pusat Penelitian Jubilee Australia pada September 2022 mendesak pemerintah Australia untuk segera menghentikan pengeboran minyak dan gas di perairan gugusan Pulau Pasir. Mereka mengkhawatirkan insiden seperti tahun 2009 kembali berulang. Saat itu kilang minyak Montara meledak sehingga merusak budidaya ratusan hektar rumput laut nelayan. Tidak hanya itu, tangkapan ikan juga menurun. Sejumlah nelayan dan anak-anak yang luka-luka bahkan meninggal akibat terlalu sering terkena minyak yang mengalir hingga ke perairan NTT itu. Bahkan beberapa kawasan seperti Laut Timor dan perairan di Pulau Pasir juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak yang jumlahnya diperkirakan mencapai 5 juta barel.